Oke. Nah, temen gue punya mobil Mercy nih. Kita denger ceritanya, gimana pengalamannya. Dan kenapa memilih mobil Mercy, kondisinya barang bekas atau baru. Berat Pak, mobil Mercy Pak sebenarnya. Kenapa tuh? Oh berat? Kalau diangkat berat Pak? Iya berat. Spare partnya itu kan kemarin kan episode sebelumnya kan ngomongin mobil listrik. Nah, hari ini kan mau beli hari ini kan mau ngomongin mobil Mercy ya. Jadi pertama sih gue emang demen sama. Kenapa lo beli? Oh kenapa gue beli? Ya pertama kan gue demen sama mobil Eropa ya. Jadi Inggris. Terbukti kita agamis orangnya. Iya kok. Ini. Guys, konten kita yang lain guys. Benar. Jadi waktu itu kenapa gue beli mobil Mercy itu karena tidak sengaja. Langsung aja. Lagi lewat ke sana, bang beli bang. Itulah. Jadi kan ya sebelumnya kan gue sudah punya mobil Eropa juga ya, tapi merek-merek berbeda. Ya kan BMW gitu. Nah, gue di situ menemukan kenyamanan lah di mobil Eropa tersebut. Nah waktu itu memang gue lagi nyari-nyari mobil second lagi untuk operasional istri gue, dan kebetulan itu gue jual mobil Malaysia punya Proton Exora, harganya sekitar 70-an. Nah gue mau nyari mobil yang sekitar segituan juga kan, lebih kurang lah gitu. Gue cari-cari, setelah gue cari-cari itu gue sudah mencari mobil banyak itu. Ada mobil Jepang Yaris, gue sudah lihat, tapi gue masih belum cocok dengan apa sih. Gue udah coba lah, gitu kan, coba tapi gue masih belum cocok. Gue lihat juga Grandis waktu itu, tapi gue belum cocok juga. Terus ada VW yang 7 seater apa, waktu itu lupa deh gue. VW, terus ada VW Polo juga, terus ada Peugeot yang gue kasih tahu 307 ya, yang panjang tuh. Nah yang Peugeot ini sebenarnya gue udah cocok, cuman belum jodoh lah. Jadi gue agak cocok sama mobil Eropa kan. Nah, terus akhirnya waktu itu gue searching lagi di marketplace, gue ketemu sama satu mobil Mercy nih. Wah kayaknya menarik nih. Gue telepon, gue samperin, gue cek segala macam. Memang mobilnya itu menurut gue sudah agak dimodif ya. Oh, menurut gue ya, karena udah ceper lah. Oh, ceper. Tapi pas gue coba ya namanya mobil Eropa enak kan, wah enak banget ini. Gila, ya udah gue tahu menawar, akhirnya beli dah tuh mobil Eropa. Gitu. Nah, kenapa gue beli itu akhirnya ya karena setelah gue mencoba semua mobil itu yang gue sebut tadi itu, paling nyaman Mercy. Paling nyaman di bawah itu Mercy gitu. Ini tipe apa nih, sedan? Sedan. C240 W203 gitu. Nah setelah gue coba enak. Nah berapa ini awal-awal kan biasalah nongol apa sih, warning segala macam, ada kendala sedikit. Akhirnya gue memutuskan masukin ke bengkel, membenarkan semuanya itu sekitar berapa lupa deh gue. Lumayan lah gitu, karena gue benerin semuanya, ganti oli semuanya gue benerin 5-an apa lupa deh gue. Nah habis itu alhamdulillah gue ketemu bengkel yang pas nih. Jadi pas gue ini pas lah, jadi ada kendala sedikit gitu, udah aman. Nah setelah udah aman tersebut, nah gue beli AC-nya lah, waktu itu agak bermasalah, gue benerin. Nah pokoknya sekitar total habis 15-an lah
Semuanya, shock breaker, kampas, apa gue benerin semua lah itu. Gitu. Nah, setelah itu benar semua ya udah nyaman lagi mobil gitu, enak aja lagi, udah enak semua, udah gue bawa jalan, enak. Udah sampai waktu itu ada masalah di mesin ternyata. Di mesin. Nah, di mesin itu akhirnya waktu gue turun mesin kan. Turun mesin, nah itu agak lumayan tuh gue habis 40-an. Karena kan Mercy nggak mahal kan. Semua komponen-komponennya. Tapi turun mesin itu sebenarnya lu nggak usah turun mesin pun ya mobil jalan-jalan aja gitu. Waktu itu gue cuman kebetulan ada rezeki. Jadi gue pengen turunin aja mesinnya biar bersih gitu dalamannya. Dan ternyata bener kan. Dalamnya ada kerak-kerak kayak goresan-goresan gitu di dalamnya. Emang ya mobil tua lah guys ya. Makanya kalau lu mau enak ya memang harus lu ganti spare partnya semua gitu. Tapi keuntungannya rasanya menjadi enak. Nah, keuntungannya setelah lu rapikan semua itu ya menjadi mobil yang sangat mantap lagi. Kayak mobil Eropa pada saat barunya kayak gitu. Gitu. Dan itu nggak memakan duit lu jadi banyak gitu. Jadi misalkan kalau di total itu mungkin jadi kayak mobil gue sekarang ini sekitar 140 juta lah. Sama belinya. Jadi belinya sama bener-benerinnya semuanya gitu sampai jadi enak banget. Kayak sekarang itu sekitar 140-an. Tapi kan performanya jadi bagus lagi dong. Iya dong, performa jadi bagus lagi, jadi daya tahannya juga jadi bagus. Nah, iya. Karena kan spare partnya baru semua. Kayak gitu. Dan menurut gua mobil second Eropa 140 juta itu udah lu benerin semua. Sangat worth it lah. Kenapa? Karena lu menemukan kenyamanan lagi di situ dan lu akan mengganti spare part itu akan mungkin 10 tahun lagi baru lu ganti lagi. Gitu. Gitulah kenapa gue itu membeli mobil Mercy gitu. Karena gue sudah mulai menyukai mobil-mobil Eropa dan di Eropa itu ketahuan tuh kalau kita ada apa-apa. Misalkan sensornya kan banyak tuh ya. Dan itu yang dikeluhkan juga sama orang-orang gitu ya. Tapi menurut itu sangat membantu. Kenapa? Karena ketika lu ada kerusakan di salah satu titik tersebut, dia akan bunyi, dia akan ngasih tahu. Iya. Gitu. Dan lu langsung segera ganti kan spare part itu ganti. Dan dia nggak bunyi lagi, sensornya nggak bunyi lagi. Nah, kalau mobil Jepang dan Asia lah terutama ya, sensor itu nggak ada. Jadi ketika lu jalan, kayaknya aman aja nih mobil terus. Makanya kan kayak perasaan nyaman terus nih mobil. Set, begitu udah meledak semua, Pak. Jadi yang diganti jadi banyak tiba-tiba. Mobil Jepang kan nggak ada peringatannya tuh. Misalkan lampu belakang remnya mati. Itu nggak dikasih tahu tuh. Bannya kempes. Terus mobil belakang lampu depan yang fog lamp mati. Itu nggak dikasih tahu tuh. Nanti setelah kita masuk bengkel lagi untuk servis yang besar, baru ketahuan tuh semuanya. Lampu sini mati Pak, Yang ini mati Pak, soknya udah rusak Pak. Bannya udah harus ganti, kampas aja sampai dihitung sama mereka. Jadi ada perhitungan kampas di situ. Jadi kan waktu itu gue ganti kampas. Sebelumnya belum waktunya ganti. Kalau menurut bengkel itu masih lumayan lah, masih bisa dipakai Pak. Tapi terserah Bapak sih mau ganti atau enggak. Nah jadi kampas itu udah tinggal tipis. Tapi udah diperingatin sama dia bahwa kampas lu udah harus ganti. Nah kalau mobil Jepang kan udah semuanya tuh kampas habis. Ini kita nggak ada yang tahu tuh semuanya. Tiba-tiba langsung bengkak aja tuh, gede banget di belakangnya, kampas ganti. Lampu ada yang rusak segala macam, sensor apa gitu. Air biasanya tuh ketahuan tuh, radiator, oli ketahuan juga, sensor oli. Nah itu di mobil-mobil Jepang yang tahun segitu ya mana ada lah. Iya kan, ini kan oli habis lah, oli habis nih. Lu tinggal tambah 1 liter tulisannya, lu tambah 1 liter udah aman lagi. Nah kalau mobil Jepang kan nggak tahu tuh, tiba-tiba oli lu habis, monggok aja tengah jalan. Air radiator lu habis ternyata, lu lupa ngecek. Tahu mati aja tengah jalan, panas. Udah oli habis, air radiator habis. Aki aki juga ada notifnya juga. Aki harus ganti. Semuanya deh, itu harus ketahuan semua. Pada tahun itu ya 2003 tuh mobil. Ya kan? Ya fitur yang itu sebenarnya termasuk dari dibilang mobil Eropa tuh nyaman, yaitu memanjakan, ada notif-notif yang seperti itu. Ya,
Tapi ada juga yang risih jadinya. Bisa jadi sih. Iya. Dia belum punya duit. Misalkan ya kayak gue juga kalau misalkan belum punya duitnya nih, tapi kampus udah minta ganti nih. Iya. Ya dibiarin, cuman risih kan nongol terus tuh di layar. Gitu. Tapi kan notif itu kan Tapi bagus sebenarnya kan. bagus. Iya. Tapi kan lu mau ganti ya terserah, tergantung lu kapan mau gantinya. Iya, Ya, benar. kalau notif itu mengganggu, ya memang udah fiturnya. Iya. Sama kayak lu. Dan itu bagus buat lu jadi tahu gitu. Iya kan bagus. Kalau mobil Jepang udah hancur dulu baru lu tahu gitu Iya, kan. itu makanya Gitu. fitur yang memanjakan ya salah satunya itu bikin nyaman. Kita tanpa perlu mengukur-ngukur ngira-ngira kan biasa gitu. Iya, iya. Iya, Anjing nih, benar. yang dari bengkel sebelumnya mana ya itu? KM datang kembali. Iya, benar, benar. Kayak gitu-gitu nggak tahu. Benar. Ya gitu-gitulah. Ya. Gue udah dibungkus belum? Itu baru mau dibakar. Bakal dulu, Bang. Itu baru mau dibakar. Oh iya, iya. Gilanya. Ya, oke. Ya udah, itulah kira-kira gue kenapa beli mobil Mercy itu apa sih kemarin tadi kontennya gitu ya? Iya. Tulisannya gitu. Iya. Hah? Iya. Oh, iya. Pengalaman pengguna. Oh, pengalaman pengguna ya. Jadi pengalaman. Ini kan tadi alasan lu membeli. Oke. Sekarang pengalaman lu selama ini. Pengalaman pengguna. Selain nilai yang sudah lu keluarkan untuk beli dan maintenance di awal. Nah, harus sebesar segitu. Pengalamannya. Nah, gue sempet iseng tuh kemarin. Gue tambahin apa namanya? Buat listrik nih, buat aki ada yang stabilizer itu. Ada stabilizer buat aki lah pokoknya gitu. Jadi kalau di mobil Jepang tuh sangat works banget karena menstabilkan listrik lu semua. Ada jadi kayak stabilizer gitu kecil segini, lu taruh di aki, jadi tempelin di aki gitu. Nah itu kan gue sering itu gue suka tuh, gue tempel tuh. Di mobil Mercy gue mantep banget emang, jadi kelistrikannya makin kuat. Cuman jadi error. Iya makanya, ini gue baru emang perlu ya. Iya makanya kan gue iseng. Gue beli, gue tempel tuh. Tapi mantep performanya, gila jadi mantep banget performanya, jadi makin gila gitu. Oh. Performanya makin gila. Cuman jadi gue starternya itu, gue starter gini tak kagak bisa nyala semua, kelistrikannya lama dulu. Karena Jadi masuk ke lemot. dia dulu. Enggak, ya mungkin kayak masuk ke dia dulu. Baru dia disebar ke semuanya. Kan mobil mungkin kalau Mercy beneran langsung masuk seret gitu ya. Nah ini kayak ketahan sama dia dulu. Jadi lama dulu baru gue matiin lagi, nyalain lagi. Sampai berapa kali, 15 menit, baru dia nyebar ke semuanya. Baru pas dipakai tuh enak banget, parah. Nah setelah itu cuman jadi air masalah kan. Jadi makin lama, nunggu setengah jam. Ini mau udah nggak bisa nih. Akhirnya gue copot. Bener nggak sih masalahnya di sini gitu kan? Kan sebenarnya enak tuh, sebenarnya kan mantep kan. Pakai yang stabilizer itu. Gue copot. Oh ya udah. Akhirnya tek langsung nyala lagi, normal lagi sekarang. Setelah dicopot. Setelah gue copot, berarti kan kayak, oh ya udahlah nanti aja kalau gue punya mobil Jepang baru gue pasang mobil itu. Pasang stabilizer itu. Tapi di mobil Jepang aman memang. Di mobil Jepang testimoninya bagus semua. Fortuner jadi irit, Innova jadi irit, terus kelistrikannya jadi lebih bagus. Yang kayak melem gitu ya? Iya. Lu mau coba nggak di aki lu nanti, yang Serena? Ada tuh gue masih tuh, tinggal lu coba aja, tinggal tempel doang tuh. Maksud gua ngeri nggak sih itu kan penambahan ya di luar spek yang seharusnya standar. Tapi di mobil Jepang sangat works banget, Wang. Dan itu kan terpasang terus tuh. Iya betul, terpasang terus. Ada resiko nggak sih? Nggak ada. Di mobil Jepang bagus semua, Wang. Rusak listrikan atau tiba-tiba meledak? Nggak ada. Malah makin enak katanya. Dan gue merasakan di mobil Mercy gue juga makin enak. Cuman akhirnya jadi kayak, makanya kan gue bilang mobil Eropa tuh banyak elektroniknya Iya. Ketika lo tambah itu malah jadi Sensor aneh. problem, iya. Apa Gitu. Jadi bingung dia, jadi bingung. Iya, bingung. Nggak rusak sih enggak. Itu kan kayak Gangguan. Benar, gangguan aja. Rusak sih enggak gangguan. Kalau rusak kan udah ke bengkel lagi mobil gue. Ini kan enggak kemarin. Jadi ada nih di rumah lo nih. Kan kemarin gue bawa ke sini. Apa? Mobil apa? Enggak, itu stabilizer. Oh, ada di rumah gua. Oke, bawa. Oke. Iya, nanti. Bawa.
Nanti gua pasangin tempat lu ya, coba ya jajal ya. Jadi di kutub-kutubnya itu dipasang gitu. Iya, tapi lo harus plus sama plus, minus sama minus, jangan sampai salah. Meledak taruh yang itunya, yang ininya. Mahal itu mahal. Jadi ada yang mahal banget sampai 10 juta, ada yang murah banget. Gitu. Tinggal lu terserah pilih yang mana. Cuma intinya fungsinya sama. Pernah lihat tuh promo-promo itu tuh yang MLM gitu. Iya bener, kayak gitu. Bagus sih gue bilang, wah. Setelah saya mengurangi Pajero saya rasanya. Nah, ya gitu-gitu. Gue bilang apaan sih? Ini kan fitur di luar standar pabrik ya. Iya benar, itu luar standar pabrik. Tapi works. Di Mercy gue aja bekerja dengan sangat baik. Gue jujur langsung bekerja sangat baik. Jadi timbangannya apa nih yang bilang bekerja sangat baik itu mempengaruhi apa ya? Performa jalannya. Performa jalannya, apa ngebutnya gue. Jadi misalkan mobil itu misalkan gue makan iklan. Bukan makan iklan. Iya, memang makan iklan benar. Iya, jadi beli. Cuma gue kan iseng aja gue pasang. Nah, gue beli yang murah dulu lah. Gue nggak akan beli yang mahal dulu karena kan kalau yang murah ini works di Mercy gue akan beli yang mahal. Ternyata works tapi error gitu kan. Mengganggu. Nah, jadi itu kalau gas itu kan kadang agak dalam tuh ya. Baru jalan tuh mobil. Nah, ini gas lu toyol dikit gini aja, langsung bung. Itu yang membuat irit menurut gua. Kratom nih, kayak kratom. Iya, kayak kratom. Itu yang membuat irit mobil-mobil Jepang menurut gua. Nah, sekarang gua mau nanya, kenapa harganya ada yang murah sama yang mahal? Fitur apa yang membedakan kata mereka? Jadi yang mahal itu gua nggak ngerti ya. Katanya untuk mobil yang bagus-bagus Eropa segala macem. Nah, tapi itu kapasitasnya lebih besar mungkin ya yang mahal itu. Jadi ada yang makin kecil, makin sedikit, makin kecil banget. Nah, ini gue yang sedang nggak yang kecil banget, nggak yang besar banget. Jadi gue yang sedang. Sampai motor pun ada yang untuk motor stabilizer itu, tapi menurut gue nggak usah, ngapain motor. Nah, jadi itu untuk menstabilkan kelistrikan lu di mobil lu, gitu. Nah, kualitas yang mahal dengan yang murah itu karena dia membongkar yang mahal dan dia menemukan yang mahal itu apa, dia bikin sendiri, rakit sendiri. Dan itu berhasil dan dipakai akhirnya. Gue dengan segala kekurangan gue masih belum paham sih sebenarnya dasarnya apa yang bisa membuat alat itu membuat komponen kelistrikan lu lebih stabil gitu. Kelistrikan lebih stabil membuat performa jadi lebih baik. Ya, sekarang kan mobil zaman sekarang kan listriknya banyak tuh. Kelistrikannya lebih stabil, performanya lebih baik ya betul. Jadi membuat kelistrikan lo lebih bagus. Misalkan nih, lo akinya lemah nih ya. Aki lemah kan kelistrikan lo kan lemah semua kan. Nah, dengan lo tambah itu, aki lo jadi normal. Pengisian aki lo jadi normal. Dan kekuatan mobil lo akan menjadi normal semua juga. Bahkan lebih bagus lagi performanya. Gitu. Sangat bergantung dengan kelistrikan. Dan sensor-sensor gas, kan sekarang ada sensor gas, sensor apa semua berpengaruh di situ. Oke, layak dicoba. Iya, nanti lu coba lah. Lagi ada ya kan? Iya. Pada lu nggak pakai? Iya, nggak pakai. Gitu. Nah itu tapi ya hati-hati nanti kalau ada yang jangan sampai plus ke minus, minus ke plus. Terus kondisi terpasang itu jangka panjang nggak masalah. Nggak masalah karena sudah banyak yang pakai. Berhari-hari terus. Berhari-hari. Hindarkan parkir di tempat terik segala macam nggak ada. Nggak ada, nggak masalah. Nggak masalah semua itu. Suka ngeri gue sama yang penambahan. Sama, gue juga ngeri. Cuma kan gue orangnya suka iseng, pengen tahu aja. Gitu. Nah pengalaman gue pakai mobil Mercy hari ini pas pakai yang itu gue emang enak banget tuh, gila sih, kacau sih itu. Gue jujur aja enak banget sih, parah. Mobilnya jadi enak banget. Jadi di tol lebih enak lo ngebutnya, apanya, terus gasnya, apanya tuh kayak gini doang, langsung jalan. Nah begitu gue copot lagi udah kayak normal lagi. Bukan yang gak enak ya, mobil Mercy kan udah enak posisinya. Cuma kembali seperti normal lagi. Ini menambah performa lah jatuhnya. Dan menambah keiritan lah menurut gue ya. Keiritan. Karena performa itu jadi lebih kenceng, jadi lebih irit. Sebenarnya bukan bensinnya itu diiritin gitu, bukan ya. Jadi ada mungkin sensor gas, kan ada sensor gas 1, 2, 3 gitu ya.
Kayak AC wattnya dinaikin lebih dingin jadi. Nah, itu dia poinnya, bener. Iya gitu, bener. Maksudnya itu. Jadi kan biar nggak bingung PK-nya makin gede wattnya makin dingin. Nah, makin dingin. Oh, itu yang ngangkat. Gitu itu yang ngangkat. Dan jadi lebih irit itu kenapa? Karena kalau biasa lu gasnya dalam kan bensin lebih banyak. Iya dong. Iya kan? Nyedot kan. Nah ini dengan lu gas lu sedikit, tapi mobil lu udah lari. Iya. Jadi kan kayak irit gitu. Padahal mah ya cuma karena sistemnya aja. Sistemnya jadi membuat mobil lu lebih irit gitu. Gitu sih. Pengalaman gue ya. Mirip-mirip kayak hybrid kali ya. Nah, hybrid. Jadi teknologi hybrid. Punya baterai cadangan. Baterai cadangan. Kayak gitu. Teknologi hybrid. Benar-benar kayak teknologi hybrid. Nah, kayak gitu guys. Jadi kalau pengalaman gue hari ini memakai mobil Mercy itu ya menurut gue sih gue enak sih, enak aja. Cuman kan karena mobil modifan itu pelek gue besar, jadi kalau untuk tertentu, untuk jalanan-jalanan yang itu agak jek gitu. Karena tidak senyaman itulah maksudnya gitu. Karena dipendekin. Karena dipendekin, betul. Mobil Mercy atau mobil Eropa second harganya mahal, worth it, apa kemahalan? Mahal, worth it lah. Mobil Eropa second mahal, worth it gue bilang worth it. Sampai sekarang aja kan yang BMW X1 aja yang tahun 2017 itu kan harganya 350-an kan. Kalau mau beli mobil listrik bisa gitu, tapi dengan teknologi BMW yang tahun 2017 2018 itu yang belum terlalu jauh lah sama 2025 itu pertama udah lebih irit. Mereka sudah lebih irit, teknologinya yang lebih canggih, dan lu merawatnya nggak terlalu riuh lah, kecuali keadaan-keadaan tertentu ya, misalkan harus ganti spare part dan lain-lain. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, mobil Eropa second jika dibandingkan mobil yang non Eropa second mahal apa sama aja? Bicara apanya dulu nih? Mobil Eropa second dengan mobil non Eropa second dengan kelas yang sama itu dibilang mahal harganya apa sama aja? Sama aja dong. Ya kan ada orang yang nggak ngerti nih, mobil Eropa mau second juga tetap mahal. Sebenarnya bener tepat apa enggak gitu kenyataannya? Mobil Eropa second mah enggak sama, jatuhnya kayak mobil Honda second kayak gitu aja. Soluna berapa Soluna second? Soluna second ya itu 30-an. Tahun berapa? Soluna tahun berapa? Pak coba lu searching dulu lah. Tahun 90 kali ya. 90, oke. Sekarang lu beli yang sedan BMW misalnya. Tahun 90. Tahun 90. Sama apa beda? Sama aja. Jadi dibilang mobil Eropa mau second juga tetap mahal. Bener? Tepat atau enggak? Enggak lah. Sama, Pak. Sama aja. Terus kenapa orang punya image itu? Apa karena spare parts-nya yang mahal? Karena orang takut di spare part. Takut di spare part. Ya. Faktanya sebagai user biasa aja juga harga spare part-nya sebenarnya. Karena kan kembali lagi akhirnya menjadi kembalinya di agak lebih mahal lah dari mobil Jepang lah, tapi nggak parah-parah banget. Gitu. Tergantung market di luaran sana kan. Betul. Karena kan sekarang mobil Eropa pun sudah nggak terlalu kayak dulu gitu, susah banget spare partnya. Sekarang udah gampang. Yang istilahnya yang KW pun sudah ada lah. Kembali lagi menjadi mau Eropa atau non Eropa ya sekarang kelangkaan barangnya aja. Iya benar. Sama jangan beli mobil yang langka. Lu mau beli mobil Jepang yang langka, ya tetap aja spare partnya juga langka dan mahal. Nggak, lu mau beli mobil Toyota Crown gitu zaman dulu, iya lu dibanding sama Soluna gampangan mana spare partnya? Ya Soluna lah gitu. Ya BMW atau BMW yang E36, M46 itu mau spare partnya banyak banget Pak. Tahun segitu mah gitu. Dan kenapa orang lebih banyak beli BMW daripada Mercy? Karena Mercy itu spare partnya lebih mahal dari BMW gitu. Kalau beli BMW akan lebih, menurut gua BMW sama dengan mobil Jepang spare partnya yang zaman dulu itu ya, tahun 90-an sama spare partnya. Kecuali asal jangan mobil BMW yang langka juga ya. BMW langka ya iyalah lu mau cari di mana, spare partnya pasti lu inden segala macam, pusing.
Gitu kan. Ini kan kelangkaan aja sebenarnya. Mobil Jepang juga gitu, lu cari Honda apa tuh yang dulu yang 2 pintu, ya tetap aja susah, Pak. Sepatnya. Inden dulu lama segala macem. Sama sebenarnya jatuhnya. Gitu, Pak. Jadi Indonesia apakah benar menjadi tempat pembuangan sampah dunia? Part 3. Nanti. Jadi intinya mobil Eropa itu mantap, Mercy itu mantap. Menurut usernya. Menurut usernya, Mercy itu mobil keren, mobil tank kalau kata orang-orang. Karena dulu itu kagak rusak-rusak dan isinya besi semua. Gitu. Ya oke guys, gitu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe.